Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 dengan saya Najwa Nabila Wibisono NPMG 1A023065 sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Kalila Syafarali Ernanda dengan NPM G1A023079. Saya Waridani Ashifa dengan NPM G1A023075. Saya Anggun Kartini dengan NPM G1A023081. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil akhir dari makalah kami yang berjudul Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Keluarga sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga di Kota Bengkulu. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Siva. Kepada Saudari Siva dipersilahkan. Kami akan membahas tentang apa saja penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini dapat dimaknai dengan diberikannya ruang yang besar untuk terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Hal ini pun diterapkan di negara Republik Indonesia sebagai perwujudan komitmen yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk dapat memeluk agamanya masing-masing dan dapat beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini, sebagai umat beragama, kita harus melaksanakan penerapan nilai-nilai yang terkandung dari sila pertama, yaitu yang pertama, sebelum melakukan rutinitas, kita patut meluangkan waktu sejenak untuk tetap bersyukur dan berdoa agar dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Yang kedua, menghargai orang yang sedang menjalankan ibadah. Yang ketiga, melaksanakan ibadah dengan tepat waktu. Yang keempat, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus saling menghargai tanpa pandang bulu. Hal tersebut merupakan esensi dari mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dari sila kedua ini terdapat berbagai macam nilai-nilai penerapan yang dapat kita lakukan dalam sehari-hari, yaitu yang pertama, menyayangi kedua orang tua dengan sepenuh hati, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan syarat, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, adanya sikap tenggang rasa dan bersikap tidak semena-mena terhadap orang lain, berbuat baik, berbagi, dan saling membantu terhadap tetangga, tidak mudah menghakimi orang lain, dan tidak merasa benar sendiri. Dan yang terakhir yaitu memberikan empati dan kasih sayang kepada saudara dan tetangga yang membutuhkan. Selanjutnya, untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Saudari Anggun. Kepada Saudari Anggun dipersilahkan. Saya akan menjelaskan sila ketiga sampai dengan sila keempat. Baiklah, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia dapat diwujudkan dalam lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu dengan bergotong royong membersihkan lingkungan rumah. Jadi setiap anggota keluarga bisa berbagi tugas untuk membersihkan lingkungan rumah. Lalu saling tolong menolong jika ada anggota keluarga yang membutuhkan pertolongan atau ada anggota keluarga yang kesusahan, maka harus langsung bergerak cepat untuk menolongnya. Kemudian berbakti kepada orang tua, saling mencintai, saling menyayangi, dan menghormati sesama anggota keluarga. Lalu selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bisa mewujudkan sila keempat dalam lingkungan keluarga dengan melakukan musyawarah mufakat dan mengutamakan diskusi dalam menyelesaikan masalah serta pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Selain itu, kita juga harus menghargai pendapat setiap anggota keluarga. Dan untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Kailila. Kepada Saudari Kailila dipersilahkan. Menjelaskan mengenai hasil dari penelitian kami terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga sebagai bentuk ketahanan keluarga di kota atau kabupaten Bengkulu. Pada bagian sila kelima, serta kendala dan solusi dari penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut.
Dalam penerapan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, responden menerapkan nilai-nilai Pancasila yang akan menciptakan ketenangan jiwa di dalam keluarganya dan kedamaian dalam keluarga, yang mana mementingkan keseimbangan, keadilan, dan persamaan menjadi pijakan dalam menyelesaikan konflik dan pengambilan keputusan. Kemudian saya akan menjelaskan kendala dan solusi dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Kendalanya yaitu kurangnya ketaatan agama, lingkungan sosial yang toksik, kurangnya kebersamaan dan perbedaan pendapat, anggota keluarga yang belum terlalu taat beribadah, dan pengaruh lingkungan, pertemanan, dan masyarakat. Menurut hasil diskusi kami, solusi yang dapat diterapkan dari kendala tersebut yaitu 1. Diskusi dan musyawarah dengan cara mengatasi perbedaan pendapat dan memperkuat persatuan keluarga. Yang kedua, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila dengan memahami nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh untuk menjadi pondasi dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, peningkatan pemahaman dan pengukuhan nilai musyawarah dan keadilan dengan cara mendorong ketaatan dan menjalankan nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan pemahaman. Baiklah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian kami kali ini. Jadi kesimpulan dari penelitian ini ada 2, yakni yang pertama, dari hasil wawancara dengan beberapa responden dapat dilihat bahwa keluarga-keluarga yang diamati menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, keadilan, persatuan, kemanusiaan, dan musyawarah tercermin dalam berbagai aspek kehidupan keluarga tersebut. Berdasarkan analisis lebih lanjut juga menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila memiliki dampak yang positif dan signifikan dalam membentuk hubungan yang sehat di antara anggota keluarga. Nilai-nilai ini memberikan ketenangan jiwa, kedamaian, keseimbangan, penghargaan, serta kerjasama di dalam keluarga. Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila bukan hanya menjadi pedoman, tetapi juga menjadi pondasi utama dalam membentuk kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh makna. Hal ini juga menegaskan bahwa, sekali lagi, nilai-nilai Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk ikatan yang kuat di dalam lingkungan keluarga. Baiklah, kesimpulan yang kedua yakni di mana penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut tentu menemui beberapa kendala, mulai dari kendala eksternal seperti pertemanan dan lingkungan dari setiap anggota keluarga, kebersamaan keluarga yang terkadang tidak cukup, yakni keterbatasan waktu sehingga keluarga tidak memiliki cukup waktu kebersamaan, dan kurangnya ketaatan.